Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sukabumi. Saya Lucy Lucianda dari SMP Negeri 3 Cidadap 1 Atap. Saya Siti Sumartini dari SMAN 1 Sagaranten. Dan saya Dini Fitriani dari SD Negeri 3 Cidadap. Dan kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Dini. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, sudah rada mendingan, tinggal suara dan sedikit batuk aja Bu. Semoga nanti lekas sembuh ya Bu. Amin, terima kasih Bu. Baik Ibu, sebelum kita memulai proses coaching di sini, saya berperan sebagai pengamat atau observer akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching. Namun sebelum itu, sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi biar Ibu juga tahu ya Bu, saya harapkan dalam prosesnya nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan menggunakan teknik rasa ya Bu. Saya juga berharap nanti dalam proses percakapan Ibu melakukan sebuah coaching itu jangan lupa Ibu menerapkan proses percakapannya dengan alur tirta ya Bu ya. Di mana alur tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bisa dipahami ya Bu? Ya Ibu, baik, bisa Bu. Baik, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh ya Bu? Oh, tentu saja boleh Ibu. Baik Bu Siti, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching Ibu? Baik Ibu, kompetensi yang ingin dikembangkan itu ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa ya Bu ya. Baik, luar biasa sekali ya kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Nah, dari dua kompetensi ini Bu, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, nanti untuk yang kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti saya juga dapat menemukan solusi yang yang tepat ya atas permasalahan yang coach temui nanti gitu. Oke, baik. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci yang bisa menggali banyak hal dari seorang coach ya Bu. Nah, Ibu, pertanyaan yang terakhir ini perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur bagaimana nih yang
terkait ketercapaian yang ingin Ibu capai dalam proses percakapan nanti. Indikator keberhasilan yang saya tuju yang pertama adalah nanti dalam coaching saya akan menerapkan alur Tirta secara runtut dan kemudian juga saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri. Beliau dapat menemukan agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait prosesnya tadi meliputi Tirta ya Bu, kemudian ide-ide solusi dari Koci bisa tergali dengan secara maksimal ya Bu. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti ya. Hanya itu Bu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini proses percakapan nanti semoga bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Dan Koci berharap prosesnya menemukan keberhasilan atau ketercapaian kompetensi yang Ibu inginkan. Baik Ibu, oke, terima kasih ya Bu ya. Iya Bu Siti, sama-sama. Sudah siap Bu? Siap Bu. Baik, silahkan dimulai proses coachingnya ya. Iya Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Lucy, selamat malam. Ya, waalaikumsalam Ibu Siti. Selamat malam. Tuh Bu Lucy, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Cuma ya sedikit flu aja Bu, sama seperti Ibu ya. Oh iya, ya memang dari cuaca ya Bu ya, sehingga Betul. ya terjadilah seperti sekarang gitu ya. Semoga cepat sembuh ya Bu. Amin, sama-sama Bu Lucy juga semoga cepat sembuh ya. Ini Amin. nih Bu, kemarin Ibu kan nge-WA ya ke saya ya, Iya, supaya betul. bisa berbincang gitu ya. Tapi sebelumnya Betul, mohon maaf Ibu, saya tidak bisa bertemu secara langsung, Tidak sehingga apa-apa Ibu. ya kita daring ya Bu ya, ngobrolnya nggak apa-apa kan? Iya. Tidak apa-apa Ibu, yang penting ada solusi ya Bu. Oke, baik Ibu. Nah, nih Bu, kira-kira ada apa Bu? Ada kendala Bu? Iya Ibu, jadi kemarin saya sempat berpikir saya harus bercerita ke siapa gitu ya, saya butuh solusi. Nah, kemudian saya teringat Ibu kan di sekolah juga sebagai guru BP ya. Nah, jadi saya harap Ibu bisa memberikan saya solusi Bu. Jadi di sekolah saya itu sering ada laporan tentang bullying Ibu. Jadi ada anak kelas 8 perempuan yang sering itu 2 orang perempuan yang sering diejek Bu sama teman-temannya. Saya miris ya Bu melihat kejadian seperti itu, karena bullying itu menurut saya bukan masalah yang sepele ya Bu. Itu harus diselesaikan sih menurut saya. Cuma saya belum bisa punya cara gitu Bu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin Ibu bisa membantu saya Bu. Oke, baik Ibu, mudah-mudahan bisa ada solusi ya ke depannya. Nah, Oke. Bu, kira-kira tujuan dari percakapan kita itu yang diharapkannya seperti apa, Bu? Yang saya harapkan sih dari percakapan kita malam ini ya Bu, Ibu bisa membantu saya untuk mencari ide-ide Bu atau metode yang bisa saya terapkan kepada peserta didik agar mempunyai apa ya Bu, budaya positif ya, khususnya menjauhi bullying itu Ibu. Betul ya Bu ya. Oke Bu. Nah, menurut dari pengamatan Ibu nih, yang sudah Betul. Ibu mungkin ya Ibu sudah dari jauh-jauh hari dari sebelumnya sudah melakukan pengamatan. Nih, Iya. apa penyebab dari permasalahan sehingga terjadi bullying tersebut, Bu? Kira-kira apa ya masalahnya gitu? Kalau menurut saya sih ya Bu, kalau dari si pelaku pembuli ya Ibu, penyebabnya itu mereka itu seperti mencari kesenangan, dalihnya itu bercanda gitu Bu. Apa sih Bu, hanya bercanda gitu ya.
itu sih. Jadi untuk apa? Untuk bersenang-senang. Kalau misal ada fisik temannya di kelas yang memang agak berbeda gitu Bu dengan mereka gitu, dengan kebanyakan, pasti itu diangkat menjadi apa? Jadi topik bully, itu diejek gitu. Tapi ya dalihnya itu apa Bu? Cuma bercanda, cuma heureuy ya kalau dalam bahasa Sundanya, seperti itu. Nah, untuk yang dari korbannya, kalau secara saya lihat Bu tidak terlalu mencolok ya. Meskipun misalnya dari 2 orang itu disebut gendut, tidak gendut Bu, masih banyak yang lebih gitu Bu. Tapi entah kenapa 2 orang murid yang perempuan itu tuh sering jadi target gitu Bu. Ibu, nah dari permasalahan kondisi tersebut nih ya, sudah tadi kan Ibu sudah menemukan penyebabnya. Dari permasalahan tersebut nih, kondisi ideal apa yang ingin dicapai oleh Ibu terkait masalah pembulian tersebut Bu? Nah, yang ingin saya capai sih Bu ya, ingin siswa yang baik ya Bu, khususnya dalam bersikap, dalam bertutur kata, kemudian tentu saja dalam hal proses pembelajaran, kedisiplinan. Itu sih Bu yang saya harapkan. Siswa yang ideal yang baik itu menurut saya itu dari sikapnya, kedisiplinannya, perkataannya, dan juga kalau boleh ya kepintarannya juga gitu Bu. Oke, baik, betul Ibu ya, memang ya harus ada ya. Nah, baik Ibu, melihat kondisi yang seperti ini ya sekarang nih, kira-kira kondisi sekarang itu kondisi ada di skala berapa Bu? Kalau misalnya secara umum sih saya tidak bisa menilai ya Bu, paling saya bisa mengelompokkan gitu Bu. Dari 50% siswanya itu bisa dikatakan sikapnya itu biasa saja. Jadi terlalu baik tidak ya, terlalu kurang baik juga tidak gitu. Nah, untuk yang 50%-nya lagi dikelompokkan lagi menjadi setengah-setengah ya Bu, 25% dan 25%. Nah, yang 25% ini bisa dikatakan baik sangat baik itu anaknya Bu. Nah, yang 25%-nya lagi itu Bu, kalau menurut saya kurang baik gitu, bisa dikatakan skala 4 bahkan Bu kalau menurut saya di yang kurang baik itu Bu. Oke, baik Ya. Jadi kalau secara umumnya itu di fase-fase lagi Bu ya. Ya, betul. Ya, itu ya, baik Ibu. Nah, kira-kira menurut dari pengamatan Ibu nih, apa ya kira-kira langkah-langkah atau solusi untuk mengatasi masalah bullying ini agar masalah tersebut hilang gitu, tidak ada gitulah, tidak ada masalah bully gitu. Ya, saya sebetulnya sudah memikirkan sih Bu ya, langkah yang harus saya lakukan itu apa gitu. Pertama mungkin hal yang sudah saya lakukan dulu ya Bu, saya sudah langsung menegur pelaku, kemudian saya juga sudah menerapkan segitiga restitusi ya, dengan cara memanggil anak ke kantor juga. Saya juga sudah berbicara kepada wali kelas ini bagaimana gitu, dengan kepala sekolah juga Bu. Tapi untuk saat ini bullyingnya itu tidak bisa dikatakan hilang Ibu. Jadi beberapa hari kemudian muncul lagi, terus reda, ada laporan lagi, seperti itu Ibu. Mungkin harus memikirkan solusi yang lebih mungkin ya Bu dari yang sudah saya lakukan. Oke, baik Ibu ya. Nah, lalu nih Bu, metode yang sudah Ibu lakukan tadi itu kan ya. Nah, Ya. kira-kira nih Bu, metode itu udah berhasil apa belum Bu? Untuk yang sudah saya lakukan bisa dikatakan belum sepenuhnya berhasil sih Ibu. Ya. Oke, baik. Nah, kira-kira ada nggak Bu metode lain yang sekiranya dapat mengatasi masalah tersebut Bu? Saya kemarin kebetulan sudah mengobrol dengan kepala sekolah ya. Kira-kira agar anak itu lebih
lebih memperhatikan bahwa bullying ini tuh sangat berbahaya ya Ibu. Bagaimana kalau misalnya kita bekerja sama dengan pihak lain Bu, misalnya dengan pihak kepolisian ataupun misalnya dengan Babinmas ya kalau TNI ya Bu. Kan di Ya. situ ada ya bagian Babinmasnya atau Babinsanya gitu. Jadi beliau kita undang ke sekolah misalnya pada saat upacara hari Senin ataupun hari-hari tertentu ya, yang memang kita niatkan luangkan waktu untuk memberikan pengarahan tentang bahaya bullying tersebut Ibu. Seperti itu. Oke, baik ya, sudah bagus sekali ya metode-metodenya. Nah, Bu, selain tadi bekerja sama dengan kepolisian dan juga Babinsa, ya Bu ya, ada gak yang Iya. lebih spesifik gitu Bu? Oh iya, saya juga sudah memikirkan mungkin ini bisa berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, Ibu. Jadi kan ada beberapa anak yang hobi menggambar. Nah, Ya. supaya lebih mengingatkan lagi kepada anak tentang bahaya bullying, saya mungkin akan bekerja sama dengan guru seni juga untuk mengarahkan anak-anak yang senang menggambar ini membuat poster Ibu tentang bahaya bullying tadi dan budaya positif yang lain Bu yang bisa diterapkan di sekolah. Mungkin menurut saya itu Oke. bisa membantu sih Bu. Nanti hasilnya ditempelkan ya di sudut-sudut sekolah atau di mading. Oke. Baik Ibu, sudah bagus sekali ya rencananya. Nah Ibu, kira-kira dari skala 1 sampai 10 untuk pencapaian kondisi ideal tadi, dari metode-metode yang akan Ibu laksanakan, itu kira-kira menempati skala berapa Bu? Insya Allah saya menargetkannya di angka 8 kayaknya bisa. Mudah-mudahan. Oke, bisa ya Bu ya, bisa ya. Ya. Nah Bu, lalu rencana Ibu setelah melakukan percakapan kita malam ini mengenai permasalahan tadi ya tentang itu seperti apa Bu? Untuk menangani ya Bu, menangani Iya. masalah bullying ini, saya akan mulai dari sekarang. Sebetulnya sudah dari kemarin-kemarin juga ya Bu, karena kebetulan ikut CGP ya, ada materi modul budaya positif. Saya langsung menerapkan kepada anak, mari kita membuat kesepakatan kelas. Kemudian saya juga menerapkan segitiga restitusi kalau misalnya ada permasalahan anak. Macam-macam ya Bu, permasalahan anak, ada yang sering datang terlambat, ada yang tidur di kelas itu. Saya sudah menerapkan metode itu Bu, budaya positif itu, di mana harapan saya anak-anak bisa lebih paham gitu Bu, dan mau ikut menerapkan juga gitu. Oke, baik, sudah bagus sekali ya Bu ya rencananya. Nah Bu, kira-kira butuh waktu berapa lama Bu untuk menyelesaikan masalah tentang bullying ini Bu? Kalau misalnya sudah datang dari anggota kepolisian atau dari TNI itu Bu, insya Allah sih kalau menurut saya kita lihat saja dari waktu penyampaian materi dari pihak lain itu, ditunggu sampai mungkin 1 minggu ke depan nih ada lagi nggak kira-kira laporan. Kalau misalnya tidak ada, mudah-mudahan itu tidak ada bullying, bukan berarti anaknya jadi takut melapor gitu Bu. Itu sih yang saya harapkan. Ya. Oke, betul Ibu ya. Oke Bu, nah kira-kira Bu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan ya Bu ya, agar rencana ini berjalan dengan baik gitu Bu? Kalau menurut saya, komitmen yang harus saya lakukan itu Bu, konsisten untuk selalu menerapkan budaya positif dari hal yang terkecil yang sederhana Bu. Dari misalnya ketika mulai pembelajaran itu masuk ke langkah-langkah pembelajaran di mana mengingatkan budaya positif yang sudah disepakati Ibu. Kemudian saya juga harus senantiasa menggunakan atau menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan anak Ibu. Itu sih yang akan saya lakukan. Oke, baik, sudah bagus sekali ya Bu ya. Nah Bu, selanjutnya nih Bu, kira-kira ada tidak dukungan yang Ibu butuhkan selain tadi dari wali kelas, kepala sekolah ya,
dari pihak kepolisian dan juga dari pihak TNI atau dari Babinsa itu. Ada yang lain, Bu? Betul Ibu, saya sangat membutuhkan dari semua warga sekolah sih sebetulnya ya, dari staf tata usahanya ya, dari guru mata pelajaran, dan juga dari peserta didik, kemudian dari penjaga sekolah, kalau bisa dari masyarakat lingkungan sekitar juga Ibu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang berbau bullying itu tolong segera ditindak gitu Ibu, karena ya kita tahu ya Bu, seberapa dalam korban merasakan sakit ya, merasakan tersinggung, merasa diejek atau dikucilkan, kita tidak tahu. Jadi kalau misalnya ada yang lihat hal seperti itu, mohon segera lakukan tindakan gitu Ibu, supaya tidak terjadi lagi. Oke, baik Ibu. Ini rencananya sudah banyak solusi ya yang sekiranya bisa Ibu lakukan. Semoga rencana Ibu itu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Karena tadi kan solusi-solusinya sudah ada tuh, sudah banyak ya rencana dan solusinya. Saya doakan semoga bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, terima kasih Bu. Oke. Ya. Nah, baik Bu. Setelah kita berdiskusi, kita cakap-cakap Bu, ada bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah, jadi lega Ibu. Jadi unek-unek yang ada di dalam pikiran itu tersampaikan gitu kepada Ibu ya. Ibu sebagai rekan saya, dan menurut saya Ibu lebih tahu dalam menangani kasus ini Ibu. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa mengatasi masalah ini Bu. Oke, baik Ibu, terima kasih ya. Oke, nah berikutnya Bu, saya juga merasa senang menjadi teman ngobrol Ibu ya. Perbincangan malam kita hari ini itu banyak sekali juga rencana yang Ibu temukan dan yang akan Ibu lakukan. Ya, saya doakan semoga lancar ya Bu rencana-rencana tersebut. Amin ya Allah. Amin, ya Ibu. Terima kasih. Baik ya, baik mungkin Ibu karena kita sudah berbincang dari tadi ya Bu ya. Kita akhiri aja ya Bu ya percakapan malam ini ya Bu. Baik Ibu, boleh. Ya, saya ucapkan terima kasih nih Bu sudah mau berbagi dengan saya gitu ya. Sudah mengajak saya untuk berbincang ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses percakapannya dengan Koci. Terkait proses coaching ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelumnya saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Apa boleh Bu? Boleh. Ya Bu Siti, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Ya baik Bu, untuk yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching, kemudian juga untuk kompetensi ini saya sudah terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi yang sudah Ibu sampaikan itu memang sesuai ya Bu dengan hasil catatan saya. Di catatan saya Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan, terbukti ketika tadi Ibu mengobrol merasa tidak ada strata ya Bu. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Ibu menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan supervisi. Tadi Ibu mengharapkan ada dua yang Ibu gali, yaitu mendengarkan aktif ya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan yang saya sudah tadi lakukan, Ibu itu
yang paling penting dari proses Ibu itu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta ya Bu, dengan memulai tujuan, tadi sudah terlihat identifikasi masalah, kemudian rencananya, dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Ibu luar biasa ya Bu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh yang mungkin tadi coaching ya, pada saat coaching tadi saya merasa ada sedikit unek-unek gitu Bu. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya teknik stop gitu Bu, agar agar lebih rileks gitu ya untuk mengungkapkan permasalahan tersebut gitu Bu dari coachingnya itu. Baik Bu, kehadiran penuh memang menjadi harapan ya Ibu agar lebih bisa dikembangkan lagi, dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera dimaksimalkan oleh Ibu, dan juga tidak hanya potensi ini tapi juga ada potensi lain yang semakin tajam yang bisa memberikan pelayanan penuh ketika Ibu melakukan coaching kepada mitranya. Saya juga berharap semoga proses ini sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam paradigma penyampaian coach tetap berpegang teguh pada alur tirta ya Bu. Terima kasih atas waktunya ya Ibu, luar biasa sekali. Terima kasih. Sukses untuk kedepannya ya Bu. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Baik, saya akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ya, video dari kami. Semoga bermanfaat. Video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru penggerak.